Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan ini, Masya Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, almarhumah nenek encum, makamnya sekarang lagi direnovasi oleh bapak saya, termasuk anaknya nenek yang paling nomor 2, Bapak Hamidin. Nah, ini lagi perjalanan tadi, alhamdulillah dari siang tadi berangkat zuhur ya. Sekarang mudah-mudahan diberikan cuaca yang bagus, nggak hujan. Karena ini menjelang sore biasanya hujan. Nih tuh, boleh dilihat. Ini daerah Gunung Bodas, Kecamatan Cikadokan, Kabupaten Garut. Saya pun sudah lama nggak kesini. Kecil dulu. Di sini ada beberapa makam, mungkin warga masyarakat di sini juga ya. Lagi masyarakat yang sekitar di sini pemakamannya mungkin cukup kurang diperhatikan juga, masih banyak rumput-rumput ya, masih banyak rumput-rumput liar mungkin ya. Padahal suatu ketika pernah ini saya baca dalam kitab Ar-Ruh ya, satu karangan kitab ulama yang membahas masalah ruh ya. Jadi ketika arwah ini ketika meninggal alam dunia, maka masuklah seorang nyawa yang telah meninggal ini masuk ke alam barzah. Maka di alam barzah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lamanya Masya Allah, di alam barzah ditimbang dengan alam dunia. Umur manusia ini lebih lama ya, di alam barzah ketimbang di alam dunia. Lebih lama di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Dan ruh-ruh arwah yang sedang meninggal ini, yang sudah meninggal ini, mereka ini menanti-nanti kedatangan daripada ahli keluarganya ya. Dulu saya pernah berpikir ya, kadang orang tua mengajak untuk berjaroh ya. Berjaroh itu cukup dengan jawaban, Pak, sama saja. Kita cukup doakan saja di rumah habis sholat gitu. Gak usah ke makom. Padahal hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, ketika saya mendapatkan jawaban dari kitab Ar-Ruh itu, seorang karangan ulama ya, yang benar-benar mukhlis ya, dikatakan orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita, nenek kita, ahli keluarga yang sudah meninggal itu ternyata menanti-nantikannya. Jadi di dalam kitab itu diceritakan suatu kisah ya, seseorang yang mana mereka itu seseorang itu berjaroh ketika orang tuanya meninggal ya. Setelah dimakamkan, anak itu sering berkunjung setiap harinya, berkunjung sampai sebulan penuh dia dikatakan berkunjung. Tapi setelah sebulan lewat, karena mungkin kesibukan dunia ya, keperluan hidupnya mungkin untuk memenuhi keperluan terlewatkan. Maka ketika itu seorang itu mimpi, anak itu mimpi
dimimpikan oleh Allah Ta'ala ketemu irbunya. Ya. Setelah dalam mimpinya dikatakan, anakku, aku merasa sedih. Kenapa kamu biasanya berkunjung tapi sekarang ini nggak berkunjung-kunjung, nggak mengunjungi makamku. Bahkan dikatakan dalam kitab itu seluruh daripada sekeliling dari kuburan ibunya merasakan kedatangan, kehangatan anaknya yang menjarahi kuburan ibunya. Jadi sekeliling tetangga kuburannya ini mendapatkan daripada manfaat yang dirasakan oleh ruh-ruh, ya, arwah-arwah yang ada di alam barzah. Ternyata efek sampingnya luar biasa. Kan dikatakan di dalam kitab Ar-Ruh ini, Masya Allah. Jadi suatu saat ada lagi yang bermimpi. Siapa orang di sekeliling makom ini, makam mungkin tempat pemakaman umum gitu, sekian banyak. Dikatakan siapa, kata orang, yang paling mulia derajatnya, kuburan siapa, makam siapa, ruh siapa. Maka dikatakan ada, katanya, salah satu seorang pemuda yang mana ketika hidupnya ini, katanya, ternyata pemuda ini penuh dengan kesusahan, penderitaan dalam hidupnya, tetapi orang itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mana seorang pemuda yang benar-benar dia taat sampai akhir hayatnya dalam keadaan susah payah mencari keperluan hidup. Masya Allah. Dan ini tergugah sekali, ya, tergugah sekali ketika saya, ya, mendapatkan itu daripada keterangan. Masya Allah. Maka kita ini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengunjungi, sering-sering mengunjungi daripada makom-makom keluarga kita yang telah ditinggal. Mereka ini hakikatnya Masya Allah, senangnya luar biasa. Bahkan ucapan seorang anak atau ahli keluarga yang mendoakan itu almarhum, almarhumah, maka datanglah cahaya yang begitu besar. Dikatakan itu cahayanya seperti gunung. Masya Allah. Ucapan subhanallahnya ini seperti gunung besarnya cahaya yang didapatkan oleh orang-orang yang meninggal. Bahkan dikatakan, kan di dalam kitab itu ada komunikasi seorang waliullah, seorang waliullah yang telah meninggal, ya, namanya Allahu alam. Masya Allah. Saya ini karena bikin video ini bikin ngedadak langsung, ya. Jadi seorang waliullah ini berkomunikasi. Jadi berkomunikasi yang tadi saya sampaikan, cerita seorang pemuda juga, dan juga dia menggambarkan tentang rasa yang dialami setelah meninggal itu, dan derajatnya orang yang telah meninggal itu luar biasa. Habis, Pak. Ini bapak saya nih, Masya Allah, alhamdulillah, usianya sekarang sudah menyampai 70 tahun. Dan saya sendiri sudah umur 35 tahun. Alhamdulillah masih diberikan usia, jatah waktu. Jatah waktu ini maksudnya apa? Allah masih memberikan umur sampai saat ini, belum dimatikan. Dikatakan
Allah Ta'ala ini masih sayang kepada kita, diberi jatah waktu untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita sehingga Allah Ta'ala menunggu-nunggu. Kangen Allah Ta'ala ini, ingin dijumpai ketika sholat, ingin dijumpai ketika baca Quran, ingin dijumpai ketika tahajud, ingin jumpai di setiap saat dengan mengingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, setiap detik. Luar biasa. Kata orang yang telah meninggal, ya, ini dalam kitab. Ya, nanti bapak-bapak boleh, ibu-ibu cari kitabnya, ya, ataupun download bisa untuk menambah satu ilmu keyakinan. Jadi orang yang telah meninggal ini mengatakan kepada orang yang hidup, wahai orang yang hidup, katanya, engkau ini bisa beramal, engkau ini bisa melakukan amal soleh, zikir, sholat, puasa, ucapan zikir, ucapan subhanallah, baca Quran, berbuat baik semuanya. Tapi engkau tidak mengetahui, katanya. Sedangkan aku, katanya, yang telah meninggal ini mengetahui, ya, amal-amal, balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aku tidak bisa beramal walaupun mengucapkan subhanallah sekalipun, ya, karena tempatnya sudah lain. Maka alam dunia ini tempat beramal, dan alam kubur, alam akhirat tempat balasan untuk amal. Makanya hadirin harus penuh dengan keyakinan. Dengan apa? Yakin akan nilai-nilai amal kita yang kita buat dengan ikhlas sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang ikhlas ini akan diterima. Maka seorang mursyid mengatakan doanya, ilahi anta maksudi, hanya kepada engkaulah kami meminta. Ilahi anta maksudi, hanya kepada engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang kutuju. Warido kamatlubi, dan keridhoanmu lah yang kami minta. Atini, berikanlah kami, berikanlah saya, mahabbataka, rasa cinta kepada engkau, wa ma'rifataka, dan awas ma'rifat kepadamu, mengetahui dengan sepenuhnya kepadamu. Maka ini harus senantiasa diulang-ulang supaya kita ini benar-benar tujuannya benar-benar hanya kepada Allah. Motivasi kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang lain. Karena kita ini akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih
fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang artinya Allah Ta'ala telah berfirman, afahasibtum, apakah engkau mengira, annama khalaqnakum, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian abasan, untuk main-main, untuk main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya engkau tidak akan dikembalikan. Masya Allah. Jadi Allah, apakah kalian mengira kita semua ini Allah ciptakan hanya untuk main-main, senda gurau, ya? Tidak beribadah kepada Allah, maksiat, senang-senang, lupa kepada Allah, lupa sholat, lupa amal ibadah, lupa berbakti kepada orang tua, lupa zikir, Masya Allah, hanya main-main saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku. Masya Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa orang yang meninggal, ketika kita mendengar orang yang meninggal, maka kita mengucapkan lafaz itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi turja'un. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali. Masya Allah. Seberapa lama, Masya Allah, manusia hidup, pasti dan pasti mau tidak mau akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, akan kembali. Hakikatnya ini adalah, Masya Allah, kematian. Awal kehidupan yang akan selama-lamanya. Ketika manusia dikubur, Masya Allah, dia akan mendapatkan dua, antara nikmat dan azab. Ketika hidupnya dia ini melakukan amal soleh, taat kepada Allah, berbuat baik kepada manusia seluruhnya, menghormati, memuliakan semua alim ulama, guru semua, berbuat baik ibadahnya dengan ikhlas, dengan contoh, mengikuti contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur, bagaikan nikmatnya seorang pengantin, Pak. Masya Allah. Bahkan saya dulu mengira gimana perasaannya orang tua kita yang sudah meninggal, nenek kita. Taunya, Pak, kalau amalnya baik, maka dia akan lebih nikmat lagi. Tidak sendiri kayak begini, Pak, seperti di kuburan ini sendiri. Padahal dia lebih nikmat lagi, nikmatnya ketika kumpul di alam dunia bersama keluarga, anak, cucu, istri, Masya Allah, saudara-saudara berkumpul. Lebih enak lagi ketika di alam kubur, ketika amalnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Lebih nikmat lagi, Pak. Jangan sedih ketika orang yang telah meninggal ini sendirian dikubur. Padahal tidak. Kenikmatannya ini lebih-lebih daripada di alam dunia ketika kumpul-kumpul kita bersama anak, bercanda-canda, nonton, hiburan, semua. Mereka telah mendapatkan kesenangan yang hakikat, yang hakiki,
yang sebenar-benarnya kenikmatan di alam kubur. Maka dikatakan kubur adalah taman-taman surga dan jurang-jurang dari api neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kuburan, maka beliau akan berdoa, Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimina wal muslimat. Masya Allah. Bahkan ayatnya yang lain, wa ana salikun, dan aku akan menyusul. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubur adalah tempat terakhir. Orang berjalan ke pasar, orang berjalan ke kantor, orang berjalan ke mana? Ke sawah, ke ladang, ke laut, semuanya. Padahal dia itu berjalan hakikatnya yang terakhir ke kuburan. Kendaraan, hari ini orang memikirkan kendaraan. Kendaraan, bagaimana saya memiliki kendaraan Pajero, Alphard, motor, tapi dia tidak memikirkan kendaraan yang terakhir yang dia akan pakai, yang supirnya 4, ya, supirnya bukan 1 tapi 4. Apa itu? Keranda. Penumpangnya cuma 1. Masya Allah. Tidak memikirkan kendaraan yang terakhirnya, memikirkan kendaraan yang sementara saja. Kemudian juga manusia sibuk bagaimana di online shop dia memilih baju pakaian yang bagus, yang bermodel, tetapi Masya Allah, dia tidak memikirkan pakaian yang terakhirnya, yaitu kain kapan. Masya Allah. Kain kapan, Pak? Pakaian terakhir kita ini. Kemudian, Masya Allah, rumah. Bagaimana orang hidup ini ingin memiliki rumah, membangun rumah. Dia ini berusaha sekuat tenaga. Yang rumahnya hanya didiami hanya 60-70 tahun. Itu kalau dari lahir. Kalau dari sudah dewasa mungkin 20-30 tahun. Sibuk sampai tidak memikirkan rumah terakhir, yaitu inilah kubur, rumah terakhir kita ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua tausiah ini menjadikan manfaat bagi diri saya dan umumnya bagi para penonton semua dimanapun berada. Mohon maaf. Doakan saya, doakan kita semua, saling doa mendoakan. Semoga yang hidup ini, yang camat-camat ini, calon-calon mati ini, selama hidupnya oleh Allah Ta'ala diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah, disusahkan untuk bermaksiat, disusahkan untuk lalai, senantiasa ingat kepada Allah. Bekal kita, ingat kepada Allah, ini bekal kita di alam kubur. Salat kita bukan uang. Uang itu sekarang uang bernilai. Uang itu sekarang penting ya di alam dunia. Tapi nanti bekal di alam kubur yang lama selamanya itu bukan uang, bukan beras, tapi 2 perkara lagi. 2 perkara, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur. Kubur, selamat di kubur, akan selamat nanti di akhirat. Celaka di alam kubur, maka akan celaka yang lebih dahsyat lagi nanti di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk, hidayah, taufik untuk senantiasa taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, diberi kecintaan kita, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan bagaimana video ini senantiasa terus menjadikan asbab hidayah buat kita semua. Jadi hamba-hamba Allah setiap saat, hamba-hamba Allah yang berada di sawah, di pasar, di ladang, di rumah, di kantor, di sekolah, Masya Allah, di pekerjaan kita. Yang benar datang daripada Allah, kesalahannya mutlak daripada kehilafan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Sekian video ini, jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, dan di komen. Doakan, karena kebaikan ini Pak, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan channel ini akan senantiasa terus dengan izin Allah, terus berjalan ya. Itu saja, kita tutup sama-sama majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Pak penonton. Iya, ini bapak saya. Nah, alhamdulillah cepat sekali dibantu sama Allah Ta'ala. Ini makamnya Ibu siapa Pak? Encum. Ibu Encum, Mak Encum bin Madraji. Sudah berapa lama meninggalnya? Ibu nama Mak Uci. Oh iya. Ibu nama Uci. Usianya beliau udah menyampai 90 tahun dulu. Masya Allah. Mak Uci. Ibunya Mak Uci. Ini Bapak Rosidin Bapak Rosidin suaminya, bin bapaknya bin Madkahri ya. Ibu nama Oto. Iya. Salam dulu Pak sama penonton semuanya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan, kesehatan-kesehatan yang sehat lahir dan batin ya semuanya. Bukti kita kepada Rasulullah SAW, hidupkan sunnah dan perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المشاكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم نستغيث أصلح لنا سؤلنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطيئة ودم وهلاك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسده وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره. Ya Allah, jadikanlah rumah Pali Ali Kubur ini sebaik-baik rumah ya Allah. Wa zauzan min zauji, dan istrinya dan pendampingnya lebih baik daripada pendamping ya Allah, sebaik-baik pendamping. Daran min daran wa adkhilhul jannah, masukkanlah ke dalam surga. Wa adkhilhul jannah tawa'idhu min adabil qabri, dan jauhkanlah dari adab kubur, wa adabin nar, dan adab neraka. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman. Allahumma ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu fatawaffaitahu 'alal Islam iman, dan matikanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.